Di sini ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah biaya yang terkait dengan produksi, produk, dan jasa. Perusahaan menghitung biaya tenaga kerja langsung dengan jam kerja yang dibutuhkan untuk menciptakan produk bagi pelanggan. Tenaga kerja tidak langsung bukan merupakan bagian dari proses produksi dan hanya dibebankan sebagai biaya bagi karyawan yang membantu di area lain dalam organisasi. Tenaga kerja langsung mengacu pada gaji dan upah yang diberikan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk tertentu atau dalam melakukan layanan. Untuk bisnis yang memberikan layanan kepada pelanggannya, tenaga kerja langsung adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjaan yang memberikan layanan langsung kepada pelanggan, seperti auditor, pengacara, dan konsultan. Tenaga kerja langsung meliputi biaya jam kerja reguler serta jam kerja lembur. Ini juga termasuk pajak gaji dan mengeluarkan terkait seperti jaminan sosial, pajak-pajak, dan asuransi pekerja bagi pekerja. Perusahaan juga harus memasukkan kontribusi program pensiun serta biaya terkait asuransi kesehatan. Beberapa perusahaan mungkin memasukkan biaya pelatihan dan pengembangan karyawan yang timbul selama masa kerja. Saat menghitung biaya tenaga kerja, perusahaan harus memasukkan setiap item biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan dan langsung karyawan. Selain apa yang dapat diberikan kepada perusahaan, harus mempertimbangkan biaya untuk mempertahankan karyawan, seperti kontribusi pajak gaji, premi asuransi, dan biaya tunjangan. Lalu, di sini ada tenaga kerja tidak langsung. Alokasi tenaga kerja tidak langsung menentukan siapa yang perlu dipekerjakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi. Perusahaan memasukkan biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost ke dalam anggaran mereka jika mereka membutuhkan bantuan tambahan di luar tim produksi. Jika sebuah perusahaan menguraikan fungsi-fungsi tertentu yang membutuhkan bantuan, mereka cenderung merampingkan operasi bisnis dan mencapai tujuan mereka. Pada artikel ini, kami mengeksplorasi apa itu tenaga kerja tidak langsung. Mengapa indirect labor cost penting untuk dipahami? Perbedaan antara tenaga kerja tidak langsung dan langsung, dan contoh indirect labor cost. Tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost mengacu pada karyawan yang mengerjakan tugas yang berkontribusi pada kinerja perusahaan di luar menghasilkan produk dan layanan. Mereka bekerja di berbagai bidang seperti departemen administrasi, akuntansi, dan teknik. Perusahaan menganggap indirect labor cost sebagai bagian dari biaya overhead mereka karena biaya tersebut melampaui satu proyek atau layanan. Lalu, mengapa tenaga kerja tidak langsung penting untuk dipahami? Dari kesuksesan perusahaan harus memahami pentingnya tenaga kerja tidak langsung karena mereka membantu menghitung probabilitas perusahaan dan membantu menetapkan harga produk dan layanan. Misalnya, jika sebuah perusahaan mempekerjakan seorang akuntan, mereka bertanggung jawab untuk menganalisis laporan yang mendokumentasi transaksi keuangan untuk seluruh perusahaan. Setelah mereka mendokumentasikan transaksi perusahaan dari semua departemen, mereka dapat menentukan apakah perusahaan bekerja baik
dan dapat membuat rekomendasi tentang cara melanjutkan pengeluaran. Akuntan adalah tenaga kerja tidak langsung karena mereka membuat keputusan yang mempengaruhi kinerja perusahaan tanpa menciptakan produk dan jasa. Gaji tahunan akuntan adalah biaya indirect labor cost untuk karyawan yang membantu organisasi mengidentifikasi bagaimana mereka akan mengendalikan pengeluaran ke depan. Mengetahui pentingnya tenaga kerja tidak langsung memungkinkan perusahaan untuk memperhitungkan biaya overhead untuk produk dan layanan mereka. Mereka dapat menjumlahkan semua biaya overhead dan menambah biaya per unit yang terjual. Perhitungan ini membantu perusahaan dalam mengukur biaya akhir yang dibebankan kepada pelanggan. Mungkin ada peningkatan biaya produk karena Anda menambahkan biaya overhead ke biaya produksi. Sebuah perusahaan mungkin perlu membebankan biaya lebih untuk suatu produk sehingga mereka dapat mengkompensasi semua karyawan indirect labor cost. Anggaran tenaga kerja. Nah, anggaran tenaga kerja ini merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk sebuah periode yang akan datang. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nisa Cornelia, NIM 2019-210487. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempertimbangkan dalam penyusunan anggaran, yaitu ada 5. Yang pertama adalah putusan alasan ingin menganggarkan. Mulailah dengan memutuskan alasan mengapa Anda ingin menganggarkan sesuatu. Untuk mengetahui bahwasannya harus menganggarkan karena itu adalah hal yang bertanggung jawab secara finansial yang harus dilakukan. Agar berhasil dengan anggaran tersebut, Anda memerlukan alasan mengapa penetapan anggaran tersebut dan tujuan keuangan baru yang sedang diupayakan. Nah, ketika orang pertama kali memulai membuat anggaran, mereka sering memiliki utang yang harus dilunasi atau mereka ingin melakukan pembelian dalam jumlah besar. Seperti contohnya membeli mobil atau rumah pertama kali. Dengan mengetahui alasan, maka akan membuat penganggaran lebih mudah untuk sukses. Nah, ini juga membantu Anda untuk tetap berpegang pada anggaran dan tetap fokus di kemudian hari. Nah, yang kedua adalah sasaran anggaran, di mana saat menetapkan anggaran penting juga untuk mengurutkan tujuan keuangan menurut kepentingannya. Saat akan menetapkan sebuah anggaran, lebih memudahkan untuk fokus pada suatu tujuan dan pada satu waktu, kemudian mengerjakannya. Nah, yang ketiga adalah batas waktu pada tujuan anggaran, di mana batas waktu akan membantu membuat tujuan lebih konkret dan memberikan motivasi. Ini juga memungkinkan Anda menentukan berapa banyak yang perlu disimpan dan disisihkan untuk tujuan tersebut setiap bulannya untuk mencapai sesuai waktu yang Anda targetkan. Nah, ini akan membantu ketika mulai membuat anggaran karena Anda telah menetapkan jumlah tertentu dalam anggaran untuk dialokasikan ke suatu tujuan. Mengetahui jumlah pasti yang dibutuhkan untuk tujuan setiap bulannya akan membuat lebih mudah untuk memotong keperluan di tempat lain karena tahu Anda sedang mengerjakan sesuatu. Nah, yang keempat adalah anggaran unit yang harus diproduksi. Yang kelima adalah sistem pembayaran upah atas dasar waktu, output, dan insentif. Nah, selanjutnya adalah manfaat anggaran tenaga kerja langsung, di mana manfaat penyusunan anggaran ini
Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Nah, anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwasannya manajemen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu, penyusunan anggaran memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan dan melakukan penyesuaian sehingga kinerja perusahaan dapat lebih baik. Nah, ada 4 anggaran TKL tenaga kerja langsung, yaitu yang pertama adalah penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja lebih efisien. Yang ketiga, harga pokok dihitung dengan tepat. Yang terakhir adalah alat pengawasan biaya tenaga kerja. Nah, sekian dari saya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, cara untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung yaitu DLH atau Direct Labor Hours atau jam tenaga kerja itu dikali dengan tingkat produksi dan juga dikali dengan perkiraan tarif upah tenaga kerja langsung. Nah, DLH ini artinya lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal untuk mencari biaya tenaga kerja langsung. Sebuah perusahaan di sini berencana untuk memproduksi barang X sebanyak 2.000 unit dan barang Y itu sebanyak 1.500 unit per triwulan. Nah, perkiraan penggunaan waktu tenaga kerja langsung untuk memproduksi 10 unit barang X itu membutuhkan waktu selama 5 hari dengan jam kerja per harinya itu 8 jam. Jadi untuk memproduksi 10 unit barang itu dibutuhkan waktu 5 hari dan jam kerja per harinya itu adalah 8 jam. Sedangkan untuk memproduksi 5 unit barang Y itu dibutuhkan 4 hari dengan jam kerja per harinya yaitu 5 jam. Nah, tarif upah tenaga kerja langsung dalam proses produksi ini ditetapkan sebesar 25.000 per jam untuk barang X dan untuk barang Y itu sebesar 20.000 rupiah per jam. Langkah yang pertama untuk menyelesaikan contoh soal ini yaitu kita harus mencari informasi yang diketahui atau kita harus melihat informasi yang terdapat pada soal. Nah, informasi yang terdapat pada soal itu ada 4. Yang pertama itu adalah jenis produk. Nah, untuk jenis produknya sendiri ada produk X dan juga produk Y. Informasi yang kedua yaitu tingkat produksi, di mana diketahui di soal bahwa barang X itu akan diproduksi sebesar 2.000 unit per triwulan dan juga barang Y itu akan diproduksi sebesar 1.500 unit per triwulan. Nah, informasi yang berikut yaitu DLH. Nah, untuk menghitung DLH barang A itu caranya yaitu 5 hari dikali dengan 8 jam per hari. Nah, dibagi dengan 10. Kenapa 10? Karena 10 itu merupakan hasil yang dibutuhkan yang dilakukan sebanyak dibutuhkan karyawan dalam 5 hari dengan jam kerja 8 jam per hari. Nah, 5 kali 8 sebesar 40 dibagi dengan 10 sama dengan 4. Nah, begitu pula dengan Y, 4 hari pekerjaan dengan rentan waktu 5 jam per hari. Itu menghasilkan 5 unit. Nah, jadi DLH-nya yaitu 4 kali 5 dibagi 5 sama dengan 2. Berikut informasi yang terakhir yaitu tarif TKL. Nah, tarif TKL untuk produk X sebesar 25.000 rupiah per jam, sedangkan untuk tarif TKL Y
sebesar 20.000 rupiah per jam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Setia Wicaksono Khairi dengan NIM 2019-210724. Di sini saya akan melanjutkan cara perhitungan dari soal sebelumnya yang dibacakan oleh rekan saya. Baik, langsung saja kita kalikan. Untuk yang pertama, produksi sebesar 2.000, lalu DLH-nya 4, lalu tarif A-nya 25.000 sama dengan 200 juta. Nah, untuk keseluruhan seperti ini. Jadi ini adalah total biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan pada perusahaan A sebanyak 800 juta. Lalu untuk yang B, langsung kita kalikan. Produksinya 1.500 dikali DLH-nya 2, lalu dikali tarifnya 20.000 sama dengan 60 juta. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi total biaya tenaga kerja langsungnya adalah 240 juta. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.